Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolan Novita. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik tertentu, baik level daerah atau nasional. Sebelumnya, kita akan membahas tentang perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Sebab sering sekali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang syarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi, menurut Putra 2001. Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Menurut Ripley 1985, menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama ada agenda setting, yang kedua formulation dan legitimation, yang ketiga program implementation, yang keempat evaluation of implementation, performance, and impacts, dan yang kelima adalah decision about the future of the policy and program. Berikut adalah langkah-langkah pengambilan kebijakan. Yang pertama, ada agenda setting, terdiri dari perception of problem, definition of problem, mobilization of support for including problem on agenda. Yang kedua, formulation dan legitimation, terdiri dari information collection, analysis, and dissemination. Yang kedua, alternative development, advocacy and coalition building, compromise, negotiation, dan decision. Yang ketiga, program implementation, terdiri dari resource equation, interpretation, planning, organizing, providing benefits, service, and cohesion. Yang keempat, evaluation of implementation, performance, and impacts. Dan yang kelima, decision about the future of the policy and program. Selanjutnya, aktor formulasi kebijakan publik. Para aktor merupakan penentu isu kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan. Sesuai dengan pendapat Winarno 2005, jika tipe kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor-aktor pelaksana dan hubungan antar aktor berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan. Kemudian, aktor dalam formulasi adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kebijakan yang dibuat dan berasal dari berbagai kalangan. Dalam formulasi paling tindak, stakeholder bisa berasal dari legislatif, eksekutif, maupun kelompok kepentingan. Ketiganya berada dalam kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan, sedangkan dalam evaluasi rancangan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam eksekutif tetapi berasal dari tingkat pemerintahan yang berbeda. Menurut Lester dan Stewart dalam Kusumanegara 2010, memberikan pendapat bahwa aktor perumusan kebijakan terdiri dari yang pertama ada agensi pemerintah, yang kedua kantor kepresidenan, yang ketiga kongres, dan yang keempat kelompok kepentingan. Menurut Moore dalam Anggara 2014 halaman 187, secara umum, aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu aktor state, aktor private, dan aktor masyarakat atau civil society. Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. Kemudian hubungan antar aktor dalam perumusan kebijakan publik. Yang pertama ada horizontal atau layers, yang kedua vertikal atau levels, dan yang ketiga antar lembaga atau locus loci. Secara umum, aktor-aktor atau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dibagi dalam dua kategori besar, yakni menurut Jones tahun 2007.
Yang pertama ada aktor inside government. Pada umumnya meliputi eksekutif, terdiri dari presiden, staf penasihat presiden, para menteri, para kepala daerah yang umumnya merupakan jabatan politis. Yang kedua, anggota-anggota dari Badan Perwakilan Rakyat, terdiri dari lembaga legislatif. Yang ketiga, badan dan orang-orang yudikatif secara parsial. Dan yang keempat, ada birokrasi. Selanjutnya, aktor outside government. Pada umumnya meliputi kelompok-kelompok kepentingan atau interest groups yang biasa berwujud LSM atau NGO, kelompok atau ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan. Yang kedua, akademisi, penelitian dan konsultan, pihak swasta atau perusahaan, memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah. Yang ketiga, politisi, dan yang keempat, media massa. Yang kelima, opini publik. Yang keenam, kelompok sasaran kebijakan atau beneficiaries. Dan yang keenam, lembaga-lembaga donor. Selanjutnya, peran aktor. Peran merupakan sebuah interaksi sosial dalam masyarakat yang menggambarkan harapan-harapan yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dimensi kebijakan, para aktor dituntut untuk memainkan perilaku yang sesuai dengan peran yang dimilikinya. Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 golongan, yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan kaitan antara orang dan perilaku. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.